Prosedur penilaian dalam keputusan investasi. Sebelum dilakukan penentuan apakah suatu investasi harus diterima atau ditolak, maka perlu dilakukan penilaian terhadap berbagai aspek yang bersangkutan dengan investasi yang bersangkutan. Prosedur yang harus diikuti dalam melakukan penilaian antara lain meliputi tahap-tahap berikut. Yang pertama, memperbaiki pola arus kas dari investasi yang diusulkan. Yang kedua, menilai arus kas yang diperkirakan dengan cara tertentu. Dan yang ketiga, mengambil keputusan investasi atas dasar kriteria tertentu. Keempat, melakukan pengawasan serta membuat perhitungan penyesuaian yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan-penyimpangan dari perkiraan semula. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah ketiga, yaitu mengambil keputusan investasi atas dasar kriteria tertentu. Untuk menentukan keputusan investasi diperlukan serangkaian pertimbangan berikut. Yang pertama yaitu keputusan pembelajaran dan penganggaran modal. Maksud dari keputusan pembelajaran dan penganggaran modal yaitu keputusan pembelanjaan khususnya yang berhubungan dengan penentuan struktur modal. Suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat pengembalian yang dituntut investor atas suatu investasi modal. Sedangkan tingkat pengambilan yang dituntut investor yaitu termasuk salah satu faktor yang menentukan dalam evaluasi investasi. Poin selanjutnya yaitu penentuan tahun dasar untuk perhitungan nilai sekarang. Sebelum keputusan investasi ditentukan, maka perlu dipelajari penentuan tahun dasar sebagai titik tolak penentuan nilai sekarang, atau juga bisa disebut dengan present value. Metode yang dapat digunakan adalah metode discount cash flow. Ketentuan tentang tahun dasar ini perlu dilakukan karena tidak semua investasi selalu membutuhkan pengeluaran modal secara sekaligus pada awal kegiatan investasinya. Ilustrasi berikut ini akan memberikan gambaran jelas tentang hal itu. Pada dasarnya, usia investasi dapat dibedakan menjadi 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama tahap penelitian, yang kedua tahap pelaksanaan, tahap yang terakhir yaitu tahap komersilasi. Poin selanjutnya yaitu C. Teknik yang digunakan dalam mengevaluasi investasi atau juga disebut dengan proyek. Ada berbagai ukuran ataupun cara yang dapat digunakan untuk menilai baik tidaknya suatu usulan investasi. Cara ataupun ukuran ini meliputi yang pertama yaitu payback, yang kedua return of investment, yang ketiga net present value, yang keempat profitability index, yang kelima internal rate of return, dan yang terakhir yaitu average rate of return. Poin selanjutnya yaitu B. Kriteria penilaian investasi. Yang pertama yaitu payback. Teknik ini mengukur lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali modal suatu proyek, atau dengan kata lain menunjukkan lamanya waktu di mana arus kas masuk kumulatif sama dengan arus kas keluar kumulatif. Manfaat payback digunakan untuk yang pertama yaitu menunjukkan proyek-proyek yang memerlukan waktu lama untuk dapat mengembalikan modal. Yang kedua, sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, mengukur ekuiditas suatu proyek jika keadaan ekuiditas merupakan faktor penting bagi perusahaan. Yang keempat yaitu sesuai untuk proyek dengan tingkat ketidakpastian dan resiko dual kontrol yang tinggi. Yang kelima, keadaan di mana tingkat bunga sangat tinggi sehingga faktor kembali modal. Dan yang terakhir yaitu proyek yang tergantung pada perubahan model, teknologi, cita rasa, dan sebagainya. Sedangkan kelemahan payback yaitu yang pertama, tidak dapat melihat arus kas masuk yang terjadi di luar periode payback yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua yaitu tidak memperhatikan adanya time value of money dan cost of fund. Dan yang terakhir yaitu tidak membedakan proyek dengan kebutuhan investasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait return on investment atau ROI. Teknik ini membandingkan penghasilan setelah pajak yang dengan investasi yang dilakukan. Tingkat ROI yang diharapkan dari proyek kemudian akan dibandingkan dengan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 4 pendekatan yang banyak dilakukan dalam menghitung ROI. Kelemahan dari teknik ini adalah tidak memperhatikan waktu atau timing terjadinya laba yang diharapkan. Yang kedua, memperhatikan adanya time value of money. Yang ketiga, mendasar pada aturan-aturan akuntansi yang tidak mencerminkan nilai intrinsiktik dari aktiva. Terus kemudian yang keempat, tidak ada dasar yang menetapkan patokan. Bagian yang ketiga ada net present value atau NPV. Dengan teknik ini, semua arus kas di masa datang didiskontokan kembali menjadi nilai sekarang. Selisih dan jumlah nilai sekarang arus kas masuk dan jumlah nilai sekarang arus kas keluar adalah net present value. NPV menunjukkan besarnya nilai produktif dan suatu investasi, yaitu apakah nilai tersebut lebih besar, sama dengan atau lebih kecil dari biaya investasinya. NPV yang positif menunjukkan bahwa investasi tersebut tingkat penghasilan yang melebihi tingkat yang diminta sehingga investasi tersebut harus diterima. Sebaliknya, NPV yang negatif menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari tingkat yang diminta sehingga investasi tersebut harus ditolak. Masalah yang terdapat dalam NPV adalah menentukan tingkat diskon yang sesuai untuk mendiskontokan suatu arus kas. Selanjutnya ada profitabilitas indeks. Indeks yang menunjukkan rasio dari nilai sekarang arus kas masuk terhadap nilai arus kas keluar. Profitability index menunjukkan tingkat profitabilitas untuk setiap rupiah investasi. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau yield sesuatu investasi adalah tingkat diskon rate yang dapat menjadikan sama antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar, atau NPV sama dengan 0. Sama seperti NPV dan PI atau IRR, mengakui adanya time value of money dan melihat seluruh kas selama masa kegunaan investasi. Sekian presentasi kelompok tadi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.